Tinta hitam atau warna gelap dalam sebuah lukisan biasanya digunakan untuk mempertegas garis-garis tepi dari gambar yang ada, membuat tampak terlihat lebih jelas dan orang lebih dapat melihat makna gambar tersebut. Karena kontras yang disajikan di lukisan itu menjadi tampak indah. Begitu pula di dalam pertumbuhan iman kita. Ibaratnya Tuhan itu adalah pelukis, seringkali dia gunakan memang tinta hitam yang tampaknya kelam dan mengerikan, tetapi itu justru untuk mempertajam lukisan iman kita, agar orang bisa melihatnya melalui kita, agar orang juga bisa dengan tegas menatap bagaimana Tuhan yang berkarya di dalam dan melalui kita. Saya Nikolas Kurniawan menyapa kita lagi hari ini lewat sabdanya yang mau mengajarkan kita lewat Mazmur pasal 90 ayat 15 sampai 16. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Ini merupakan bagian lagi dari doa Musa dari umat yang sedang tertindas oleh teguran Tuhan yang tegas yang mengatakan bahwa mereka akan mengalami perhentian dalam hidup mereka dan tidak masuk ke tanah perjanjian. Dan di sini Musa berdoa dengan memohon kalau sebelumnya dia minta dikenyangkan oleh kasih sayang Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Kali ini Musa memohon supaya mereka dan dirinya sungguh bisa mengalami sukacita seimbang dengan penindasan Tuhan atas mereka. Menarik sekali kata penindasan di sini justru digunakan sebuah kata yang berakar kata dalam bahasa Ibrani aunah, yang artinya adalah bertekuk lutut atau dibuat tunduk, dibuat bersujud. Ini arti menindas. Dan inilah sebenarnya tujuan mulia dari penindasan yang Tuhan izinkan terjadi atas umatnya atau anak-anaknya, yaitu merupakan sebuah tindakan tegas agar setiap orang yang mengalami penindasan itu bertekuk lutut kepada Tuhan, tunduk kepada otoritas Tuhan yang tegas itu. Tuhan tidak dapat dipermainkan dan dia menunjukkan akan ketegasannya lewat karya-karya yang memang tampaknya kelam seperti tinta hitam itu, yang tampaknya mengerikan dan menakutkan, tetapi itu sebenarnya merupakan sebuah karya Tuhan yang ingin dinyatakan lagi dalam diri orang-orang yang mengalami penindasan, juga melalui orang-orang yang mengalami penindasan itu. Apa tujuan Tuhan menindas umatnya yang sebenarnya dia kasihi? Tujuannya jelas, yaitu ingin membangunkan iman yang tidur pulas. Dan ini yang terjadi dalam diri orang Israel, umat pilihan Tuhan. Mereka sedang tidur pulas di dalam kebanggaan mereka dengan agama mereka, kebanggaan mereka yang disebut sebagai umat pilihan Tuhan, sumber berkat, dan bangsa yang diberkati. Mereka sudah terlalu arogan dengan kepercayaan mereka, dan ini justru membuat iman mereka tidur pulas. Tidak lagi menyala, terlalu larut dalam segala hal yang nyaman, menjadi lengah dalam segala hal yang tampaknya menyenangkan itu. Bukankah kita juga seringkali pada saat segalanya serba lancar, kita menjadi tidur pulas dalam kelancaran itu? Tidur pulas dalam kejayaan dan kesuksesan yang kita pikir itu adalah
sesuatu berkat melimpah buat kita. Tetapi justru Tuhan seringkali menggoncang kita saat tidur pulas agar bangun. Agar kita tidak asik dengan segala kenyamanan itu, tetapi kita celik dan melihat bahwa Tuhan tidak mau iman kita tidur pulas dalam kenyamanan itu. Tuhan mau membangkitkan dan menumbuhkan iman kita itu. Yang seperti biji sesawi, dia harus ditanam, bertumbuh, dan akhirnya lalu kemudian berbuah. Nah, begitu pula di dalam hidup orang Israel yang sedang dibangunkan imannya, dan bukan itu saja. Tuhan menindas mereka dengan satu tujuan, agar iman mereka terlihat makin jelas. Bukan saja berkat atau status mereka sebagai bangsa yang diberkati yang menjadi kebanggaan dan diperlihatkan oleh mereka kepada banyak bangsa, tetapi justru kepercayaan mereka kepada Tuhan itu makin jelas terlihat, dan ini yang Tuhan nyatakan. Bukankah di dalam perjanjian lama berulang kali, setiap kali malapetaka Tuhan izinkan terjadi, selalu diimbuhi dengan sebuah perkataan agar mereka memahami siapakah Tuhan mereka yang sesungguhnya itu. Dan yang ketiga, penindasan oleh Tuhan justru punya satu tujuan, bukan saja supaya iman itu bangun dari tidur pulasnya dan terlihat makin jelas, tapi supaya orang-orang beriman itu juga bisa melihat makin luas. Orang Israel sudah terlalu sempit dengan pandangan mereka, dengan segala hal yang mereka sudah dapatkan, sehingga mereka tidak lagi berpikir luas. Mereka menjadi bangsa yang eksklusif tetapi tidak menjadi bangsa yang ekspansif, yang menjadi pribadi-pribadi yang berbagi hidup mereka kepada banyak orang. Hari-hari ini juga ketika banyak tekanan dan pergumulan hidup melanda setiap orang percaya, Tuhan mau kita bukan saja terlihat makin jelas di hadapan banyak orang, tetapi melihat makin luas. Akan butuhnya firman Tuhan disebarluaskan kemana-mana, disampaikan, dan bahkan hari ini tidak dibatasi oleh gedung-gedung atau bangunan rumah ibadah. Sabda Tuhan itu makin bisa terlihat luas, terdengar luas, terbaca luas lewat kondisi yang sedang tertekan ini. Inilah sebenarnya salah satu dari karya Tuhan yang Musa lalu mengatakan, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Musa berdoa dan memohon agar supaya lewat penindasan yang terjadi, hamba-hamba itu atau para pengikut Tuhan itu menyadari itu karya Tuhan yang belum tuntas sedang dikerjakan lewat penindasan ini. Dan biar itu juga diwariskan kepada anak-anak mereka, kesaksian tentang bagaimana Tuhan yang membangunkan iman setiap orang percaya. Karenanya hari ini izinkanlah Tuhan berkarya di dalam dan melalui kita sampai tuntas. Lewat segala macam tekanan-tekanan hidup yang mungkin membuat kita sulit dan sengsara, tetap lihat bahwa ada tangan Tuhan yang sedang merajut dan membentuk kita jadi pribadi yang terus terbangun, terlihat makin jelas dan melihat makin luas. Selamat memberi diri dan mengizinkan Tuhan berkarya di dalam dan melalui hidup kita. Amin.